Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Semua ini hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Untuk itu sebelum kami memulai semua aktivitas kami mohon kebenaran firman Tuhan untuk membekali setiap langkah aktivitas kami hingga kami boleh tetap berjalan di dalam jalan pimpinan, pertolongan dan penyertaan Tuhan. Mari kita buka acara Mana Rema pada pagi hari ini di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih karunia, pertolongan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh tidur dengan nyenyak, melepaskan segala kelelahan-kelelahan kami. Saat ini Tuhan kami boleh bangun kembali dengan anugerah dan kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Untuk itu mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh tetap berjalan membawa hidup ini lebih hari lebih berkenan dan dekat kepadamu Bapa. Karena kami tahu Tuhan hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan dan pertolongan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentunya di dalam suasana yang penuh dengan sukacita ini, kita semata-mata hanya boleh naikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan, karena semua ini hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini renungan firman Tuhan kita akan berbicara tentang Ayub. Siapakah Ayub itu? Ya, Ayub adalah seorang yang berasal dari tanah Uz. Orang itu saleh, orang itu jujur, dan bahkan orang itu hidup takut akan Tuhan. Namun pada situasi seperti ini Tuhan ingin tahu ya dan menguji keadaan Ayub, di mana iblis datang kepada Tuhan dan mohon izin agar dia dapat menguji keadaan Ayub. Namun Tuhan itu tahu ya keadaan setiap kehidupan manusia, bahkan keadaan kehidupan Ayub Tuhan tahu. Silahkan ya, apa yang kamu lakukan akan kamu lakukan, tetapi hanya satu, jangan usik nyawanya. Di sini kita melihat di dalam kisah Ayub ini, Ayub ini adalah seorang yang kaya raya, memiliki keluarga yang luar biasa berbahagianya. Dia mempunyai 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dia mempunyai kekayaan yang luar biasa, lembu, domba, kambing dan lain sebagainya. Maka ketika ujian itu datang, dengan sekejap semuanya itu habis. Dengan sekejap semuanya itu habis. Ya, apa yang dialami oleh Ayub? Apakah Ayub lari daripada Tuhan? Tidak, malah dia lebih mendekat dan membawa dirinya kepada Tuhan. Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara sekalian yang terjadi di dalam kehidupan Ayub ya, sampai-sampai istrinya, orang yang sangat dicintai dan dekat kepadanya pun, setelah melihat keadaan Ayub yang rasanya sudah tidak ada harapan itu, dia katakan, ya sudahlah, hujatlah Tuhan dan matilah engkau. Masihkah kau percaya dengan Tuhanmu? Namun apa yang dikatakan oleh Ayub, ya, kamu berbicara seperti orang gila, ya. Dan dengan demikian Ayub tidak satu pun kata-kata untuk menghujat dan mengutuk kepada Tuhan. Selanjutnya mari kita baca di dalam Ayub pasal 17 ayat yang ke-11. Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Sampai-sampai Ayub merasakan ya, bakalnya dia akan mati. Umurku telah lalu, dan umur yang telah dilewati itu tentunya Ayub punya segala rencana yang masih belum dikerjakan. Di sini dituliskan, telah gagal rencana-rencanaku dan cita-citaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, seseorang ketika umurnya selesai di dunia ini,
maka segala rencana yang masih akan dikerjakan dan menjadi rencana di dalam kehidupannya, semua itu akan gagal. Karena ketika seseorang itu sampai pada ajalnya, yaitu kematian tiba di dalam kehidupannya, maka dikatakan sejarah kehidupan ini sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Apa yang kita miliki pun semuanya akan sia-sia belaka. Tidak dapat satupun yang kita bawa dan kita nikmati di dalam kematian itu. Di sini Ayub mengatakan umurku telah lalu. Di dalam umur-umur yang telah lalu itu, ya, keadaan Ayub yang demikian payah pada saat ini, dia mengatakan telah gagal dengan segala rencana-rencanaku dan cita-citaku. Tentunya Ayub seorang yang kaya. Tentunya Ayub seorang yang hidup dengan penuh kebahagiaan. Mempunyai 10 orang anak. Ya, tentunya dia punya rencana-rencana ke depan yang luar biasa. Dengan kekayaan itu mungkin dia membagikan kekayaan itu kepada anak-anaknya. Untuk usaha ini, untuk usaha itu dan lain-lain. Tetapi ketika Ayub sendiri mengalami situasi seperti ini, dan Ayub merasakan mungkin tidak lama lagi aku akan mati, sehingga dia katakan segala sesuatu itu telah gagal, segala rencana-rencananya, ya, dan cita-citanya pun telah gagal. Tapi satu hal yang ada di dalam kehidupan Ayub, yaitu Ayub tetap berharap kepada Tuhan, dan Ayub yakin Tuhan tetap akan berpihak di dalam kehidupannya. Tuhan pasti menolong. Tuhan berpihak di dalam kehidupannya. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian yang membuat Ayub tetap bisa bangkit dan memiliki pengharapan ke depan. Allah pencipta langit dan bumi, Allah itu tetap berpihak di dalam kehidupannya. Inilah satu kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin di dalam kehidupan kita selama ini banyak hal-hal yang tidak dapat kita selesaikan. Banyak hal-hal yang masih ada dalam cita-cita kita. Terlebih setelah melewati atau dalam situasi COVID yang melanda seluruh muka bumi ini, banyak manusia yang tidak dapat melanjutkan cita-citanya. Banyak manusia yang gagal. Namun satu hal bagi Ayub, ia tetap yakin bahwa Allah itu berpihak kepadanya. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Di dalam kehidupan kita seringkali kita merasa gagal dengan segala cita-cita kita. Apakah kita harus putus asa? Apakah kita harus menjadi lemah? Terutama di dalam iman kita kepada Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, Ayub yakin bahwa Allah memihak kepadanya. Apakah kita juga memiliki satu keyakinan bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus tetap memihak di dalam kehidupan kita, tetap ada di pihak kita? Inilah yang perlu, sehingga iman kita boleh kembali bertumbuh, iman kita boleh kembali dibangkitkan, agar kita boleh tetap berharap kepada Dia. Satu-satunya Tuhan yang memihak di bagi kehidupan kita. Satu-satunya Tuhan yang selalu menyertai sepanjang kehidupan kita. Selanjutnya mari kita baca di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Ya, pada akhir dari segala-galanya yang dihadapi oleh Ayub, apa yang dikatakan di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua? Aku tahu bahwa Engkau, yaitu Tuhan, sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana Tuhan, ya, rencanamu yang gagal.
Inilah yang dinikmati oleh Ayub pada akhir kehidupannya. Sejarah kehidupan Ayub boleh berjalan dan sudah berjalan dengan penuh penderitaan. Seakan-akan kegagalan demi kegagalan yang dihadapi oleh Ayub. Tapi pada akhirnya aku tahu setelah melewati segala sesuatunya, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencana Tuhan itu yang gagal. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita orang percaya. Kita tidak boleh kegagalan itu menjadi beban dan akhir dari perjalanan hidup kita. Kita ini bukan manusia-manusia yang harus menghadapi kegagalan. Selama kita mau menaruh hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita yakin bahwa Tuhan itu berpihak di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan berpihak dalam kehidupan kita, Ayub pun mengatakan, aku tahu Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada rencana Tuhan itu yang gagal. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau kita memiliki Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang setia, Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Mari kita bangkit kembali dari segala kelemahan kita. Kita bangkit kembali untuk tetap menaruh harap kita kepada Tuhan. Karena pagi hari ini firman Tuhan membawa kita kepada satu titik pengharapan yang baru. Dan kita tahu dan yakin bahwa Tuhan itu selalu berpihak di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Bagi kita yang mengalami masalah dalam hidup kita pada saat ini, panggilan firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan ajakan bagi kita semua agar kita bangkit. Tidak ada satupun kegagalan, dan kegagalan itu tidak perlu mewarnai kehidupan kita. Segala rencana dan cita-cita kita boleh kita wujudkan di dalam kehidupan kita untuk ke depan, karena kita memiliki Tuhan yang berpihak kepada kita. Kiranya renungan firman Tuhan tidak saya perpanjang, namun saya percaya dan yakin apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita pada pagi hari ini boleh membangkitkan iman percaya kita, baik bagi saudara maupun bagi saya secara pribadi. Apapun yang terjadi, yang penting satu hal, kita tetap berharap kepada Tuhan, dan kita tahu Tuhan pasti berpihak kepada kita. Dan selama Tuhan berpihak kepada kita, firman Tuhan menuliskan tidak ada satu rencanamu yang gagal bagi kehidupan kita orang percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub mungkin juga terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini. Berbagai masalah, berbagai problema, berbagai kesulitan, mungkin juga sakit penyakit menimpa dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya, dan kami percaya, bahkan saya percaya, jikalau Tuhan berpihak kepada kita, semuanya itu dapat kita lalui dengan sempurna. Karena tidak ada rencana Tuhan yang gagal bagi kehidupan kita orang percaya. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan Tuhan, hidup ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Berkaryalah, beri kekuatan bagi kami Tuhan, agar kami boleh tetap berharap kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang senantiasa menyertai sepanjang kehidupan kita. Dan kita percaya Tuhan,
tidak ada satupun yang gagal bagi kehidupan ini selama kita menaruh harap kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sertai sepanjang aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam nanti, agar kami boleh tetap menjadi orang-orang yang berhasil karena Engkau ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.